Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi tentang keadaan spiritual dua orang manusia yang berbeda keyakinan, adik kakak. Yang bermimpi ini adalah seorang perempuan, ibu rumah tangga yang sudah menjadi mualaf yang memiliki adik kandung laki-laki yang masih non-muslim. Bermimpi tentang itu. Visual mimpi yang dialami beliau, mimpi adiknya yang non-muslim itu menyerang beliau secara fisik, mencekik bajunya, maksudnya mungkin mencengkram baju beliau, kemudian tangan adiknya yang non-muslim itu mengepal, hendak menonjok wajah saudari kita yang sudah mualaf itu. Lalu spontan saudari kita mengucapkan doa melawan musuh ketika sedang keadaan terpojok. Doa yang dibacanya di dalam mimpi itu adalah Allahumma kfinihim bima syi'ta, yang artinya, ya Allah, lakukan ke atas mereka apa yang patut. Yang bermakna beliau meminta perlindungan kepada Allah agar orang yang akan berbuat zalim, orang yang membuat beliau itu terancam, agar dibalas oleh Allah sesuai kehendak Allah. Doa tersebut ada di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian mimpi pun berakhir. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Yang maknanya adalah mimpi adalah salah satu yang diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi. Karena mimpi itu ada 3 disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Yang kedua, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Dan yang ketiga, mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Jadi, mimpi itu ada 3. Hanya satu yang memiliki makna, memiliki takwil, yaitu mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Maksudnya adalah petunjuk. Nah, mimpi yang dialami saudari kita itu adalah mimpi yang baik, petunjuk, mengandung peringatan sekaligus mengandung pengajaran. Nanti saya akan jabarkan hal itu. Yang kedua, mimpi bagian dari syariat yang diatur dalam hal apa? Diatur dalam hal tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi. Ya, tentunya orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah mentakwilkan mimpi. Seperti hanya yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan pengajaran oleh Allah sebagian dari takwil mimpi. Beliau itu diberikan ilmu takwil mimpi. Maksudnya adalah ilmu takwil mimpi itu adalah ilmu laduni, didapat dari karunia dan rahmat Allah, bukan dari belajar membaca buku. Begitupun saya. Kenapa saya membuat channel ini? Karena Allah menganjurkan. Itu terjadi beberapa tahun lalu dan saya memang diberikan ilmu takwil mimpi. Dan hal itu juga diberikan mimpi kepada saya berkali-kali untuk menciptakan mimpi, dan kemudian istri saya juga bermimpi bahwa saya didatangi orang untuk menanyakan tentang mimpi. Nah, oleh karena itu, mimpi jangan lagi dianggap kembangnya tidur semata seperti pemahaman orang awam. Tapi ada mimpi yang bagian dari kenabian, yang mana bagian dari kenabian itu tidaklah dusta. Disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang itu berarti bahwa umat Islam di level muslim tapi soleh, dan juga umat Islam di level mukmin itu bisa mendapatkan peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi petunjuk, bagian kenabian, bagian dari sifat kenabian. Karena apa? Nabi Muhammad SAW dulunya mendapatkan wahyu pertama kali itu berupa mimpi yang benar dalam tidur. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari.
dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, Ummul Mukminin, ya. Beliau itu berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar subuh. Dari dalil-dalil seperti itu tadi, maka kita harus meyakini, mengimani bahwa mimpi bagian dari kenabian itu bisa dijadikan petunjuk, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan keterangan. Tentunya mimpi yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di dalam mentakwilkan mimpi itu pastilah ada korelasi, ada hubungannya dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Begitupun saya akan mentakwilkan mimpi yang tadi saya ceritakan, ada berkaitan dengan firman Allah dan hadis Nabi. Tonton video ini ya, sampai selesai. Dan Anda yang ingin mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, karena memang masih banyak dalilnya, Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Sekarang saya akan jabarkan makna mimpi yang tadi saya ceritakan. Mimpi yang dialami saudari kita itu adalah mimpi yang baik, kabar gembira. Maksudnya adalah sepatutnya orang itu bergembira karena Allah memperlihatkan perhatiannya, diberikan petunjuk melalui mimpi yang baik, mimpi yang mengandung petunjuk. Ya, petunjuk sekaligus peringatan. Peringatannya adalah bagi saudara kita ya, yang bermimpi tersebut. Allah memberikan petunjuk bahwa adiknya tersebut itu ya, tidak menyukai Islam, ya, membenci beliau ketika sudah menjadi mualaf. Hal itu diperkuat dengan mimpi yang lain. Jadi saudari kita ini bermimpi berkali-kali tentang adiknya itu. Mimpi yang tadi saya ceritakan itu mimpi yang terjadi di tahun 2020. Sedangkan mimpi yang lain ada di tahun 2022, 2023. Nah, saya bacakan mimpi yang di tahun 2023. Beliau bermimpi sedang hadir di kajian. Lalu muncul adik kandungnya itu yang non-muslim, membuat onar, berteriak marah-marah, dan marah-marah juga kepada ustadz yang mengisi kajian, ya, kajian ilmu tersebut. Nah, itu mimpi yang lain, dan itu berkorelasi atau berhubungan dengan mimpi yang tadi saya ceritakan, bahwa adiknya itu divisualkan mau menghantam beliau. Itu Allah memberi petunjuk sekaligus peringatan bahwa adiknya itu membenci Islam, membenci beliau karena sudah menjadi mualaf menganut agama Islam. Nah, hal ini perlu diketahui bahwa mimpi tersebut bukan berarti akan terjadi di dalam kehidupan nyata. Beliau akan menonjok kakaknya sebagai mualaf itu, tidak. Hal itu adalah simbol bahasa mimpi yang Allah tampakkan supaya mengetahui keadaan ruh. Karena mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Hal ini berkaitan dengan hadis Nabi. Pada hadis riwayat Muslim nomor 4774, Rasulullah bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Yang maknanya adalah Allah menciptakan roh itu seperti prajurit. Sukanya berkumpul, tapi berkumpulnya itu menyukai dengan yang sama karakternya. Ruh baik bertemu dengan ruh baik akan menjadi akrab. Tetapi ruh baik bertemu ruh buruk itu saling bermusuhan. Seperti yang dialami saudari kita itu petunjuk dari Allah tentang dua keadaan ruh yang berbeda. Ruh baik yang dimiliki saudari kita itu akan ditonjok oleh ruhnya adiknya yang buruk. Nah, adiknya itu yang berbuat kasar di dalam mimpi itu. Nah, seperti itu. Dan contoh dari apa yang disabdakan Nabi tersebut ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 129. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu adalah contoh tentang orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat durhaka, ya, itu menyukai berkumpul dengan yang sama, ya, yang dengan orang zalim juga gitu loh. Oleh karena itu, saudari kita itu selain diberikan peringatan tentang keadaan ruh adiknya itu yang tidak baik, diberikan pengajaran tentang doa. Kalau misalkan dalam keadaan terpojok, beliau dianjurkan untuk membaca Allahumma kfinihim bima syi'ta. Nah, seperti itulah makna mimpi, pengajaran sekaligus peringatan yang Allah berikan kepada saudara kita dan juga sekaligus menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.